teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Safa, yuhu. Jadi di bincang-bincang sama Safa kali ini, atau di segmen Bisa, kita kedatangan tamu, yaitu adalah seorang penerima beasiswa Max 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan sekolah bahasa Jepangnya di Osaka. Jadi kita bakalan nanya-nanya nih, gimana sih cara dia bisa keterima beasiswa, kemudian juga cara-cara dia eh, perjalanan-perjalanan dia saat ingin keterima beasiswa, seperti itu. Pokoknya kita tanya-tanya aja seputar beasiswa Max dan juga kehidupan sekolah bahasanya di Jepang. Jadi langsung aja, yuhu! Hai Ronald, Halo, gimana halo, nih halo. kabarnya? Gimana? Alhamdulillah luar biasa. Di sana corona masih masih apa ya? Masih hektik gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya Jepang itu lagi gelombang 3 sekarang. Jadi kayak lagi naik-naiknya sekarang. Oke. Pas aku datang itu September kayak udah mulai mereda, tapi mulai November dia udah mulai naik lagi gitu. Wow, berarti sekarang angka positifnya ada di angka berapa? Maksudnya new cases-nya atau totalnya Eh, berapa? total. Oh, kurang tahu sih. Oh, kalau di cases? Kalau total cases per hari kayak udah nambah 3.000 per hari gitu loh, kayak nggak biasa banget kayak sebelumnya. Wow. Tapi sekarang kayak orang Jepang juga kayak udah bodo amat sama corona sih, kayak pas aku jalan-jalan juga banyak orang yang jalan-jalan tapi semua pakai masker gitu. Tapi aku lihat aku lihat di YouTube ya Kak Jerome. Ah, Kayak ya udahlah. iya, ya kayak nggak, ya udahlah gitu, Iya kayak bodo amat juga kan. sih, tapi ya beda lah pasti. Ya udahlahnya orang Jepang sama orang Indonesia ya nggak sih? Iya, iya. Iya pasti. BTW BTW sekarang lagi ke sekolah bahasa di mana Hmm. tuh? Itu Fukuoka? Di Osaka, sekarang di Osaka. Oh, Osaka. Itu kalau Hmm. misalkan sekolah bahasa gitu emang udah ditempati dari sananya atau kita bisa milih gitu di mana-mananya? Iya, jadi itu udah ditetapin sama si pemerintah Jepangnya gitu, Kementerian Pendidikannya. Jadi kayak aku kan ngambil jurusan yang IPA, jadi otomatis langsung ditempatin di Osaka University gitu, sekolah bahasanya. Oh, iya. Yang IPS di Tokyo gitu. Oh, beda. Iya, jadi dipisah. Oh, alah, kukira tuh sama gitu semuanya. Enggak. Berarti kalau misalkan sekolah bahasa di Jepang itu sistemnya tuh ini nggak sih kayak 6 bulan belajar terus ujian, terus 6 bulan belajar lagi baru ujian lagi gitu? Oke, jadi sebenarnya normalnya kan aku harusnya mulainya April ya. Sebenarnya Oh, gara-gara corona gini, jadi kayak aku baru bisa berangkat September. Jadi kayak itu tinggal setengahnya lagi gitu. Jadi kayak biasanya kan harusnya setahun. Cuma aku jadinya 6 bulan doang gitu loh. Nah, dari 6 bulan ini ada 2 kali ujian. Bulan Desember udah kemarin sama bulan Maret nanti. Gitu. oh alah, bulan Desember sama bulan Maret 2 kali. Terus baru habis Hmm, itu, eee, masuk universitas. oh kalau kalau buat masuk universitasnya itu pakai nilai sekolah bahasa atau ada tes lagi? Jadi iya, jadi yang nilai sekolah bahasa itu yang nilai ujian di bulan untuk buat masuk universitas itu dipakainya nilai yang ujian bulan Desember kemarin. Jadi aku udah menerima nilainya juga. Terus juga dipakai juga nilai yang pas aku tes tulis di Kedutaan di Jakarta dulu. Jadi buat Oh pertimbangan aku bakal masuk universitas mana gitu. oh alah, Iya, oke. begitu. Ih, seru banget sumpah. Iya. Kayak aku nggak harus saingan sama orang Jepangnya lagi gitu buat masuk universitas. Iya, ih Hmm, seru banget, sumpah seru banget. Ih good luck iya. deh. Iya, doain dah. Soalnya aku kayak ngincer univ topnya Jepang gitu kan, cuma eh, nilai nilaiku nggak sampai yang tertinggi banget sih kayak seangkatan aku gitu loh. Jadi kayak agak was-was, tapi ya berdoa aja lah aku. Terus yang lebih kerennya lagi menurutku, Hmm. kamu tuh kan, dulu kan
pas pas daftar beasiswa ini kan lagi jadi mahasiswa UI kan. Betul. Udah gitu, teknik kimia ya? Industri. Oh industri, teknik industri. Nah, gimana cara bagi waktunya deh? Oke. Bagi waktu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau cara bagi waktu sih pas aku nyiapin beasiswa ini kebetulan banget emang di UI udah mau libur. Jadi kayak nggak terlalu masalah sih buat aku kayak. Nah, pas itu aku mulai nyiapin beasiswa ini tuh bulan Mei 2019. Jadi kayak di UI itu kayak lagi zaman-zamannya UAS kalau nggak salah. Nah, itu tuh cara baginya aku kayak pakai sistem prioritas sih. Ya, pasti semua orang udah tahu lah. Kayak yaudah, jadi pas itu aku ngerti kalau prioritas utamaku adalah dapetin beasiswa Jepang ini kan. Jadi kayak aku taruh waktu banyak di prioritas aku ini. Jadi kayak walaupun aku nempatin beasiswa ini jadi prioritas utama, aku nggak ngelupain yang di UI juga. Jadi kayak tetap harus ngejaga nilai di UI itu tetap bagus gitu. Walaupun aku nggak terlalu berminat untuk melanjutkan di UI kan. Nah, just in case kalau aku nggak dapat beasiswa ini. Jadi kayak ya udah kalau besoknya ujian ya mau gak mau harus belajar secukupnya juga, cuma intinya di atas apa ya, nilainya itu yang penting nggak harus bagus-bagus banget, yang penting lulus lah. Aku prinsipnya gitu sih. Yang penting lulus lah ya. Terus juga aku juga jarang, sebenarnya aku bisa dibilang matil sih. Kenapa tuh? Matil karena jarang banget ikut organisasi atau kepanitiaan gitu kan. Karena kan apa ya, itu biasanya mereka tuh ngambil waktunya tuh malam-malam gak sih? Mhm. Ya, jadi kayak aku cuman terbatas banget lah, kayak cuman ikut organisasi yang ada di jurusan itu, kayak ikatan mahasiswanya doang gitu. Oke. Wow. Gitu Tapi lah. tapi apa namanya, sempat merasa kesulitan nggak bagi waktunya kira-kira? Oh ya, waktu bulan Mei itu aku juga ada apa sih? Ada apa ya? Ada sesi ngajar juga di suatu bimbel. Kayak sesi dia Ah, kayak buat nyiapin anak buat SBMPTN sama SIMAK UI kan. Nah, itu sebenarnya dari situ aku juga bisa belajar buat beasiswa juga sih, kayak mengulas materi gitu kan. Jadi kayak sambil ngajarin, sambil belajar gitu. Nah, sebenarnya kesulitannya di situ sih, kayak jadi kayak waktu tidur aku jadi sedikit banget sih, kayak yang normalnya aku tidur jam 9 jam gitu jadi 6 jam gitu. 9 jam Iya, jadi. jadi Hmm, 6 jam. Ya oke. kayak eh kesulitan banget sih, dan capek juga waktu itu juga, sempat stres juga, cuma ya alhamdulillah banget itu udah mau libur, dan akhirnya libur ya aku udah bisa fokus 100% buat beasiswa ini gitu sih. Ya begitulah. Speechless sih. Keren Hmm, banget. Terus kalau untuk sekolah bahasanya sendiri nih, iya. sejauh ini gimana tuh? Merasa kesulitan kah? Karena kayaknya aku ngelihat apa namanya, Kak Jerome juga sekolah bahasanya tuh kayak bener-bener hidup dan mati tau nggak? Kayak kamu juga gitu kah? Oke. Hmm, jadi aku mulai belajar di sekolah bahasa tuh sebenarnya awal Oktober. Kayak apa ya? Eh, aku di sekolah bahasa nggak cuma belajar bahasa Jepang doang. Jadi kayak ada matematika juga, fisika, ada kimia juga gitu. Nah, kalau dari pelajaran bahasa Jepangnya, semua sensei itu ngomong pakai bahasa Jepang. Saseso, saseso, saseso. Kayak Inggrisnya tuh cuman satu kata, dua kata gitu. Dan magicnya adalah kita bisa ngerti apa yang sensei kita omongin gitu, walaupun dalam bahasa Jepang. Magicnya di sekolah bahasa gitu. Oh. Iya. Kayak, jadi kayak sensei aku pas kerjain ini atau
ngejelasin sesuatu kayak aku paham gitu. Nah, sebenarnya kalau dari tugas PR kayak hampir tiap hari ada PR, hampir tiap hari ada tes kecil kayak apa ya, post test itu pasti ada. Dan apa ya, di situ kalau di belajar bahasa Jepang itu kayak harus belajar kanji juga. Jadi kayak harus hafal juga nulis kanji gitu. Nah, waktu kemarin ujian itu ada ujian kanji kan. Itu aku harus hafalin 600 kanji. 600 kanji. Dan harus hafal cara nulisnya. Ya gitu, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu kayak ya lancar lah alhamdulillah gitu. Terus yang aku agak kesulitannya di matematika, fisika, kimia. Kenapa? Karena senseinya tuh bener-bener jelasinnya pakai bahasa Jepang dan banyak banget term-term yang biasa dipakai di Mapiki disebutin dalam bahasa Jepang. Nah, terus Mapikinya di sini bener-bener beda sama yang di Indonesia. Kayak high level banget, buset dah. Gila, high level banget. Kayak udah mau kemarin tuh udah mendekatin ujian kayak bener-bener mati-matian belajar. Aku paling nggak bisa yang keinget banget sama aku tuh fisika. Kayak aku belajar fisika kayak sering banget hampir tiap minggu enggak berapa hari sekali ya 2 hari sekali tuh kayak aku belajar dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu 6 jam belajar fisika. Iya kayak mati-matian banget sih gitu. Fisika, matematika sama kimia aja udah susah, gimana pakai bahasa Jepang? Iya gitu. Harus hafalin banyak-banyak kata, misalkan kalau di fisika itu kayak ada kata rotation atau gravitational acceleration. Nah, itu harus hafal bahasa Jepangnya, harus hafal kanjinya juga cara nulisnya gitu. Aduh, aku gak kebayang. Soal ujian itu semua dalam bahasa Jepang, nggak ada bahasa Inggris samsat. Jadi kayak harus paham soalnya, maksud soalnya apa. Kalau nggak paham ini artinya apa gitu yang menuju ke yang soal diminta ya nggak bisa jawab. Wow. Oh, Gitu. berarti tuh kuncinya yang pertama tuh harus tahu bahasa Jepangnya dulu nggak sih? Iya, walaupun udah ngerti bahasa Jepangnya, maksud soalnya apa, belum tentu bisa langsung dijawab juga, kan harus mikir lagi. Bener. Iya. Translate-nya aja butuh mikir, ngerjainnya butuh mikir. Wow. Iya, Udah. gitu. Tapi kan kalau misalkan ujian gitu kan ada waktunya. Berarti emang mau nggak mau tuh harus ngerti dengan cepat dong. Iya. Soal yang kerasa sangat gitu, kimia sih kayak dia soal induknya itu banyak, anaknya pun banyak. Dan itu semua teks satu kertas lembar gitu bahasa Jepang kayak harus ngisi yang kosong-kosongnya gitu dalam vocabulary bahasa Jepang kayak semua 90 menit doang. Kayaknya aku udah deh. Enggak, tapi kan kamu kan dari IPS kan. Menurut aku masih lebih enjoy sih dibanding IPA kalau aku dengar-dengar kata teman aku IPS gitu. Tapi emang aku lihat di brosur yang beasiswanya itu kalau IPS itu cuma matematika sama bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Ya begitu, matematika bahasa Inggris doang. Matematikanya sih. Ya itu perkaranya di situ. Bisa. Tapi kalau S2 nggak bakal ada tes yang kayak matematika gitu lagi, kok kayak cuman bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya. Jadi menurut aku nyiapin aja mau dikuatin di bahasa Inggrisnya atau dikuatin di bahasa Jepangnya gitu. Biasanya mereka ngambil salah satu gitu. Terus waktu kamu apply beasiswa itu kan kalau nggak salah ada tulisannya ya, jadi kayak sertifikat TOEFL atau IELTS dan kawan-kawannya, terus atau enggak nyantumin sertifikat bahasa Jepang kalau nggak salah ya.
JLPT ya. Terus kamu nyantumin dua-duanya apa gimana? Apa Oke, satu? jadi sebenarnya itu nggak wajib karena aku nggak punya JLPT, nggak punya TOEFL juga. Oh, jadi it's okay banget ya? Nggak wajib. Cuma kalau S2 itu wajib ngelampiri salah satunya. Mau pakai TOEFL kah atau JLPT gitu. Oh, oke. Terus kalau misalkan ngomongin beasiswa sendiri nih, aku baca-baca, jadi kita tuh kalau misalkan pas mau daftar, kita tuh wajib ngambil jurusan yang harus lulus 4 tahun, ya kalau nggak salah. Emang kalau misalkan kita nggak lulus nih, misalkan 4,5 tahun lah, contohnya gitu, itu beasiswanya bakalan dicabut? Apa kita bisa perpanjang atau gimana? Jadi normalnya beasiswa ini cuma sampai 4 tahun doang. Jadi kayak kalau misalkan harus ngejalanin lagi setengah tahunnya itu pakai uang sendiri jadinya. Jadi kayak max nggak cover lagi gitu. Tapi nggak bakal dicabut juga beasiswanya. Disuruh pulang atau gimana gitu. Oh, oke. Jadi emang pokoknya toh aja 4 tahun beasiswanya gitu ya dibayarinnya Iya, ya? Oh, iya, oke. begitu. Tapi 4 tahun itu belum termasuk sekolah bahasa kan ya? Apa gimana? Iya, belum termasuk. Jadi kalau sama sekolah bahasa jadi 5 tahun. Insya Allah kan ya, amin banget lulus sekolah bahasa, terus bisa kuliah di Tokyo. Kira-kira mau ngambil Amin. jurusan apa? Jurusan itu jadi kemarin abis ujian itu kayak kita submit dokumen kayak isinya pilihan universitas sama jurusan yang aku pengen kan. Nah, jurusan yang aku ambil itu chemical system engineering, teknik Oh, kimia. berarti dari awal tuh kamu udah apply jurusan ya? Baru Ya, oh, wow. univnya. Iya, jadi kayak univnya itu udah tetap, cuma univnya aja yang belum tahu di mana gitu. Oh, tinggal milih univ, Tinggal jurusannya milih kok univ. udah tetep gitu. Iya, Apa ya, kayak, ada nggak sih gitu perbandingannya antara kayak yang penerima beasiswa dan juga yang dia biaya kuliahnya sendiri? Apakah dibeda-bedakan gitu sama orangnya sendiri ya, kayak misalkan, "Ih, kamu mah beasiswa gitu, jangan nggak deh aku nggak mau temenan," atau, "Ih, kamu mah sendiri, aku mah nggak mau temenan," gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau di kuliah di sekolah bahasa ini kan semua penerima beasiswa kan. Nah, nanti pas masuk universitas itu tuh aku bakal masuknya tuh di kelasnya orang-orang Jepang gitu loh. Jadi kuliah dalam bahasa Jepang semuanya, nggak masuk kelas internasional. Jadi, nah menurut aku sih nanti pas udah masuk universitas ya nggak bakal bisa dibedain mana yang yang dapat universitas mana dapat universitas sih yang dapat beasiswa sama yang enggak gitu, karena aku bakal disantuin sama Nihonjin gitu, orang-orang Jepang. Gitu sih. Berarti kalau misalkan daftar beasiswa MEXT itu emang auto masuknya kelas Jepang atau bisa pilih kelas internasional? Enggak, auto kelas Jepang. Enggak boleh milih. Oh, wow. Gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalkan, kan kemarin juga aku sempat tuh ngeliat di Instagram kamu tuh, kamu lagi kumpul-kumpul sama penerima beasiswa lain nggak sih? Yang pas kapan ya? Lupa deh. Yang apa ya? Aku lupa. Pokoknya yang di Osaka juga, yang bareng-bareng. Hai iya, hai lagi. Iya. Kalau di Jepang tuh hai gitu. Iya gitu. Tapi kalau di Jepang itu kalau iya itu kayak bukan gitu. Oh. Ya balik dia. Itu yang itu sebenarnya max juga, cuma beda tingkat. Jadi yang aku kan S1. Kalau yang satunya lagi tuh dia D2. Oh. Gitu. Iya. Dan itu juga sama sistemnya. Jadi kayak bedanya cuma di D2 sama S1-nya aja. Iya. Oke. Mereka juga harus sekolah bahasa juga dulu gitu. Oke. Menarik. Oke teman-teman, jadi di part 1 ini udah selesai. Aku sengaja cut karena memang terlalu panjang kalau misalkan kita
selesaikan dalam satu part. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada part 2-nya dan itu akan membicarakan tentang kehidupannya di Jepang selama ini, gimana cara beliau survive oleh culture shock-nya dan lain-lainnya. Jadi tunggu aja ya part 2-nya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dan ya pokoknya semoga video ini edukatif dan memberikan kesan tersendiri bagi teman-teman. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.